Seorang gadis buta meminta tukang rumahnya untuk memperbaiki pipa air. Tukang memberikan senyum yang buruk. Matanya terus melihat wajah dan tubuh gadis itu. Dia mulai tergoda, tapi dia sangat berhati-hati. Dia menggunakan senter untuk menyenter mata gadis itu. Gadis itu tidak merespon ketika dia melihat cahaya. Nyali tukang semakin besar. Dia mencoba bertanya apakah gadis itu tinggal sendirian. Gadis itu sedikit gugup. Dia menggenggam tongkat di tangannya dan mengatakan dia tidak sendirian. Ada pacarnya yang tinggal bersamanya. Terdengar itu, tukang itu tiba-tiba tidak memikirkan ide buruk lagi. Dia bangun dan akan pergi. Tapi saat ia membuka pintu, dia melihat gadis itu sekali lagi. Kemudian dengan lembut menutup pintu. Tapi dirinya masih di dalam rumah. Tapi gadis itu tampaknya mendengar sesuatu yang salah. Segera pertanyakan siapa yang ada di rumah. Tukang menggenggam tinjunya. Dia tidak berani bernapas kuat. Gadis itu terus memukulkan tongkatnya. Berteriak bahwa pacarnya akan segera kembali. Dan nanti akan memukulnya hingga tewas. Saat ini, tukang semak panik. Lengan dan kaki kecilnya juga dapat menggertak wanita. Tapi gadis itu hanya menggertak. Dia memang punya pacar. Dan juga sangat mencintainya. Tidak pernah meninggalkannya karena dia buta. Bahkan bersedia untuk merawatnya sepanjang hidupnya. Itu adalah hari ulang tahunnya. Pacarnya tahu dia menyukai Jae Chou. Secara khusus mengirim album kesukaan. Untuk membuat gadis itu bahagia. Dia juga memakai headphone untuknya. Tapi ketika gadis itu tenggelam dalam musik yang indah. Dan memimpikannya kehidupan yang indah di masa depan. Tapi tiba-tiba ada wanita lain di sekitarnya. Wanita itu melambaikan tangannya di depannya. Dia menemukan gadis itu tidak merespon. Dia langsung memeluk pacar gadis itu. Mereka bermesraan di depan gadis itu. Pacar yang malang membiarkan gadis itu memperbaiki pipa air. Gadis itu juga bodoh menyetujuinya. Akibatnya, dia bertemu tukang yang menjijikkan. Dia berjuang keras di depannya dengan tongkat kayu. Tapi dia tidak berhasil memukul apapun. Dia kira tukang sudah pergi. Dan akhirnya dia lega melihat penampilan gadis itu. Tukang tahu bahwa dia hanya menakut-nakuti orang. Keberanian naik lagi. Dia melihat gadis itu melepas pakaiannya dan bersiap untuk mandi. Tukang itu mengambil mantel gadis itu dan mencium baunya. Ekspresi masih sangat mabuk, tapi dia tidak segera memukul gadis itu. Karena dia memiliki banyak waktu. Manfaatkan kesempatan gadis itu sedang mandi. Tukang itu menyelinap ke kamar tidur gadis itu. Mulai membongkar barang. Semua barang berharga dimasukkan ke dalam tas. Saat dia menemukan pakaian dalam gadis itu, dia seperti kecanduan lagi. Namun saat dia berjalan dia terjatuh karena sesuatu barang. Dia segera mengambil senter. Melihat ini dia langsung ketakutan. Di depannya ada kaki besar. Melihat ada mayat di kamar. Tukang itu ketakutan. Tapi pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dia melihat ke atas dan ketakutan. Gadis itu menatapnya dengan fokus. Tidak seperti orang buta, rupanya mata gadis itu sudah lama sembuh. Jadi dia bisa melihat dengan jelas ketika pacarnya selingkuh. Hal yang paling menyakitkan, yaitu ditipu oleh seseorang yang Anda cintai. Jadi dia ingin pria sampah ini untuk membayar harga. Dia meminta dokter untuk membantu menyembunyikan kesembuhannya. Lalu dia menemukan kesempatan untuk membunuh pacarnya. Gadis pintar seperti itu tentu tidak akan mati bersama pria sampah. Dia sengaja menggunakan ponsel pacarnya untuk menemukan tukang ini. Agar dia menjadi kambing hitam. Tukang terus mengamati gadis itu. Tapi dia tidak tahu gadis itu juga terus mengawasinya. Pria sampah biasanya lebih gampang terpancing. Dan tidak akan rasa bersalah setelah membunuhnya. Penakut dan lemah. Jadi setelah ketakutan, dia tidak ada sedikit pun perlawanan. Selain itu, dia mencuri uang dan memasukkannya ke dalam tasnya. Polisi datang akan memperlakukannya sebagai pencuri. Ini adalah orang yang tepat. Sekarang dia hanya perlu menghabisi tukang itu. Kemudian berpura-pura tukang itu mati dengan pacarnya. Ceritanya berakhir di sini. Film pendek ini berjudul Invisible Man. Tuhan sedang melihat apa yang kita lakukan. Jangan mencoba mencelakai orang, apalagi wanita. Tetapi gadis yang sendirian di rumah juga harus memperhatikan keselamatan. Tentu saja, jika Anda seperti gadis dalam film ini, maka aku harus khawatir pada orang jahat. Terima kasih sudah menonton.